semuanya yang sudah join, yang sudah bergabung di Google Meet. Ternyata masih sepi, kita sambil tunggu-tunggu ya nanti teman-teman yang lain dan Sobat Subi yang ada di Instagram Live kita ya. Kami ucapkan selamat malam, selamat datang lagi ya, selamat berjumpa lagi di acara webinar kita malam ini, Jumat tanggal 16 Desember 2022 ya. Yang mana untuk malam ini kita akan sharing-sharing lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar sling bag cantik, kerajinan makrame for sustainable living dengan narasumber ahlinya. Beliau adalah Kak Ainu Wahab. Selamat malam Kak Ainu. Halo, selamat malam Kak Ika. Selamat malam sahabat Subi. Baik, apa kabar nih Kak Ainu? Alhamdulillah sehat-sehat. Kak Ika gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, Sobat Subi ya, ini Kak Ainu ini adalah seorang founder ya dari Rumah Almaira, yang mana beliau ini memulai usahanya itu sejak tahun 2018. Wah, sudah cukup lama ya berkiprah di dunia bisnis, ini luar biasa banget ya. Nah, sebelumnya boleh diceritakan dulu Kak Ainu kepada kita semuanya, awal mula perjalanan bisnisnya itu seperti apa sih? Silakan. Terima kasih Mbak Ika. Oke teman-teman semua, perjalanan bisnisnya diawali tahun 2018 saat itu tuh melahirkan anak yang keempat. Kebetulan anak saya yang keempat ini agak-agak sensitif ya kulitnya. Terus sejak di masa kehamilan yang keempat tuh ada cita-cita banget ya, pingin memberikan asupan makanan yang bebas pestisida, yang lebih sehat. Otomatis saya belajar juga untuk menanam sendiri, awalnya seperti itu. Setelah menanam sendiri ya enggak, tapi setelah lahir ternyata dia juga agak-agak sensitif nih sama produk-produk pabrikan di luar sana. Terus akhirnya saya belanja untuk beberapa produk yang lebih sehat dan lebih ramah lingkungan, dan itu nggak murah ya. Terus nggak semudah sekarang, seperti sekarang kan banyak banget yang jual ya, kalau dulu tuh nggak semudah itu ya. Terus akhirnya kita belajar kesana kesini untuk bikin, dan akhirnya kenapa enggak ya produk-produk yang bagus ini, yang lebih sehat ini bisa dinikmati oleh orang dalam jangka yang lebih luas lagi, biar bisa sama-sama merasakan manfaatnya. Itu dari produk-produk itu kita berkembang lagi, mencari lagi, sampai akhirnya mencoba untuk lebih menggunakan produk-produk yang lebih sehat dan ramah lingkungan, lebih sustainable, dan otomatis dengan pola hidup yang lebih sustainable kita jadi lebih sederhana ya, dan lebih memudahkan hidup kita. Seperti itu Kak Ika awalnya. Oke, luar biasa banget ya. Oke, semoga sukses terus ya Kak Ainu ya. Semoga nanti akan lancar lagi ke depannya ya. Amin. Oke, teman-teman, makrame adalah karya seni tangan atau handmade untuk menggabungkan simpul yang terdiri atas beberapa tali atau benang. Karya seni makrame dapat berupa hiasan atau barang siap pakai, dan juga merupakan kesenian membuat anyaman simpul berbahan kain atau tali. Lantaran sifatnya yang dekoratif, makrame dapat digunakan sebagai pajangan rumah atau dalam ukuran yang lebih kecil bisa dipakai sebagai aksesoris busana. Sementara itu, simpul adalah bentuk ikatan pada tali atau benang. Ikatan ini dapat digunakan untuk barang-barang sesuai kebutuhan ataupun hanya untuk estetika. Untuk dapat membuat makrame, seseorang perlu memiliki keahlian menyimpul tali mulai dari 2 buah tali, 4 buah tali, dan sebagainya untuk menghasilkan sebuah karya kerajinan tangan. Contoh hasil karya makrame yaitu dari gelang, pita, sling bag, dan masih banyak lagi. Nah, untuk malam ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, kita akan sharing-sharing dari salah satu contoh kerajinan makrame ini ya, yaitu dari sling bag cantik ya, yang pasti nanti akan dipadu oleh Kak Ainu pastinya ya. Dan nanti kalau dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan ya, itu silakan boleh banget langsung ditanyakan aja di room chatnya ya. Nanti saya akan bantu
bacakan dari Kak Aino yang akan bantu menjawabnya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi silahkan Kak Aino untuk langsung saja memulai untuk memaparkan materinya. Silahkan. Oke, sebelum kita paparkan melalui PDF ya, saya lihatkan dulu untuk contoh hasil makramenya seperti ini ya, sling bag-nya. Nah, untuk talinya ini bisa disesuaikan nantinya. Untuk kita itu bisa yang panjang, kalau untuk anak-anak nanti bisa lebih pendek, nanti bisa disesuaikan ya. Nah, kenapa saya senang mengajarkan untuk pembuatan sling bag ini? Karena yang digunakan tidak terlalu banyak jenis simpul. Hanya menggunakan simpul-simpul dasar yang sangat sederhana dan sangat mudah diikuti untuk para pemula. Gitu. Terus kalau misalnya nanti teman-teman lelah, misalnya ya, aduh bikin banyak banget ini, belum telaten karena masih pemula, itu bisa dibikin separuhnya gitu ya. Bikin aja, nanti kira-kira sekian ukurannya berapa. Jadinya kayak clutch gitu ya, seperti clutch gitu. Oke. Mau pakai talinya boleh, tanpa pun boleh. Oke, seperti itu ya. Nanti jadi ukuran yang saya kasihkan itu standar untuk sling bag umumnya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman mau mengkreasikan lagi, mau lebih kecil, mau lebih pendek, mau lebih panjang, itu bebas. Otomatis nanti akan diukur kembali. Oke, boleh diputarkan dulu PDF-nya. Silahkan Kak Ika. Oke, berarti langsung ke PDF ya Kak? Oke, langsung ke PDF ya. Kita terangin ya. Ada tim Subi boleh dibantu share screen-nya ya. Oke, ditunggu ya Kak. Oke. Kalau mau lihat contoh-contoh dulu, gimana Kak Ika? Boleh sambil tunggu ya. Oh iya, ini sudah mulai ya. Sudah mulai ya. Oke, kita mulai materi makrame sling bag kita ya. Ini beberapa contoh pembuatan makrame sling bag. Kalau udah dikreasikan nanti bisa seperti ini juga, ya, menjadi all, ya. Oke, ini sekilas biografi saya, founder rumah Almaira, juga ada produk dari Alimo Natural Product, Candy Cake and Cookies, Ainu Craft, dan juga volunteer dari FNV. Oke. Materi yang akan kita pelajari malam ini yang pertama tentang makrame. Tadi sudah dijelaskan singkat oleh Mbak Ika, oleh Kak Ika ya. Apa sih makrame itu, ya kan? Terus yang kedua kita akan belajar tentang beberapa mengenal simpul-simpul dasar makrame dalam pembuatan sling bag secara khusus. Terus yang ketiga, alat dan bahan apa aja sih yang dibutuhkan untuk pembuatan makrame gitu kan? Sederhana apa rumit ya gitu. Kita akan belajar ya. Terus yang keempat adalah langkah-langkah pembuatan makrame secara cepat. Terus yang kelima ada link video tutorial pembuatan makrame. Jadi nanti teman-teman bisa akses link videonya untuk bisa mengikuti step by step-nya biar lebih mudah diikuti ya. Oke, karena makrame ini tidak bisa dibuat dalam waktu 1 jam ya. Jadi nggak akan selesai kalau kita praktek bareng di sini ya. Otomatis nanti teman-teman akan bikin di rumah dengan waktu yang menyesuaikan ya saat senggang. Oke, kita belajar tentang sejarah makrame dulu. Apa sih makrame ini ya? Makrame untuk secara garis besar di buku ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu merupakan bentuk kerajinan simpul menyimpul dengan menggarap rangkaian benang awal dan akhir suatu hasil tenunan dengan membuat berbagai simpul pada rantai benang tersebut sehingga terbentuk aneka rumbai dan jumbai. Ini kalau nggak dipotong seperti ini ya, ada rantai dan jumbai-jumbainya ya. Ini kalau digunting tapi pasti masih ada sisa. Nah, apa sih yang membedakan makrame? Apa yang membedakan dengan anyaman? Apa yang membedakan dengan sulam ya? Kalau menganyam itu dia menjalin beberapa bahan, bisa pakai tali, bisa pakai bentuk yang kayak patahan gitu yang bambu itu ya, seperti itu. Dia hanya dijalin di tindih-tindih gitu aja ya, secara bergantian sehingga membentuk jalinan anyaman seperti itu, anyam ya. Kalau makrame dia menyimpulkan, jadi ada beberapa simpul yang akan kita gabung jadi satu sehingga dia menjadi satu rangkaian. Gitu. Kita tidak menggunakan alat untuk menyimpul ini. Terus kalau menyulam kita menggunakan jarum, bantuan jarum untuk merangkai si benang ke dalam si
bahan kain ya, bahan yang akan disulam tadi. Nah itu kalau menyulam. Terus ada lagi namanya kita kayak brayen ya, saya taunya brayen, orang sini bilangnya apa ya, itu kita membutuhkan kayak hakpen seperti itu ya, merajut ya, orang sini bilangnya merajut. Merajut ada brayen, kalau brayen kita butuh 2 alat, kalau merajut kita hanya butuh hakpen. Kalau si makrame itu kita hampir minim alat, bahkan kita kalau ada di hutan pun mungkin masih bisa bikin makrame dengan apa ya, dengan bahan apapun yang ada di alam itu yang menyerupai bentuk tali gitu ya, tanpa perlu hakpen, tanpa perlu alat brayen, tanpa perlu jarum begitu. Oke, kita lanjutkan lagi ke makrame. Ini berasal dari bahasa Arab ya, makramnya, memiliki arti diantaranya handuk bergalur-galur di baju hias atau kerudung bordir begitu. Selanjutnya makrame ini disebarluaskan pada abad 19 ya oleh pedagang dari Italia ya, sehingga akhirnya makrame ini dikenal secara lebih luas. Saat ini sepertinya malah saat ini tuh menjadi tren ya bikin makrame ya. Kalau yang dalam jumlah yang besar, dalam bentuk yang besar, teman-teman mungkin bisa lihat bahwa mereka membuatnya dengan cara berdiri gitu ya, untuk hiasan dinding, untuk hordeng ya kan, untuk hiasan cermin juga bisa ya kan, untuk hiasan-hiasan wall decor gitu ya, yang sangat sustainable. Nah khusus untuk saat ini yang kita akan lebih fokuskan adalah pembuatan makrame menggunakan bahan yang lebih sustainable, yaitu menggunakan tali katun makrame. Nah, untuk selanjutnya, next Kak, slide-nya. Oke, kita akan bicara simpul-simpul dasar yang digunakan dalam makrame. Seperti yang tadi saya jelaskan, makrame ini sangat-sangat sederhana. Jadi mungkin beberapa yang sudah pernah ikut pramuka, wah pramuka masih ingat nggak ya? Udah belajar simpul apa aja ya? Atau mungkin juga lupa. Tapi untuk yang sudah pernah ikut pramuka atau mungkin punya anak yang mungkin saat ini sekolah ya dan mengikuti pelatihan pramuka, nanti mereka mungkin sudah belajar simpul, tapi nggak tahu untuk apa sih simpul itu. Nah, ini bisa dipraktekkan. Hai anakku, gitu misalnya ya, kalian belajar simpul ini tuh bisa buat ini nih, gitu ya, bisa mendampingi kita. Nah, salah satunya yaitu ada simpul jangkar atau disebut dengan simpul kepala. Yang kedua, simpul tunggal. Simpul tunggal disebut juga dengan half square knot atau spiral knot. Kenapa disebut spiral? Karena nantinya dia akan melingkar seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Ini half square, ya. Half square knot. Dia akan memilih sendiri, melingkar sendiri. Bentuknya menjadi spiral. Terus ada simpul ganda atau square knot. Nah, square knot itu bentuknya seperti ini. Namanya square knot. Nah, seperti ini ya, ini namanya square knot. Terus ada simpul mati. Simpul mati biasa kita pakai untuk mengikat. Nah, seperti ini kelihatan ya Kak ya? Kelihatan Kak. Terus ada simpul gordin. Simpul gordin kayak apa sih? Nih, ini namanya simpul gordin. Nah, ya. Contohnya ini. Jadi di sini ada contoh dari penggunaan kelima simpul dasar. Next, kalau memang ingin ada pelatihan lagi, boleh kita bikin hanging planter ya, tanaman gantung seperti ini. Ini pun sudah jadi wall decor. Oke, ini hanya dari 5 simpul dasar. Udah tahu ya? Yang ini head knot ya, simpul kepala ya. Yang ini simpul tunggal atau spiral. Yang ini simpul ganda. Nah, ini simpul gandanya ya. Terus ini simpul mati. Ini simpul mati ya. Yang ini simpul cording ya. Oke, terus bahan. Apa sih bahan yang bisa digunakan untuk membuat makrame ya? Apapun bisa digunakan selama dia menyerupai bentuk tali. Nah, intinya itu. Apapun bisa ya. Misalnya pakai tali rami bisa, ini seperti tali ya. Tali kur bisa, tali sumbu kompor bisa, ya kan. Benang bisa banget pakai benang sulam tuh ya, yang akhirnya bisa jadi gelang yang sangat kecil banget itu, ya. Bisa, ya kan. Terus pakai tali rafia bisa, tali tampar bisa, apapun bisa. Terus misalnya punya spray
ya, kain spray yang nggak kepake itu kan panjang 2 meter. Potong kecil-kecil itu bisa menyerupai tali, itu bisa digunakan. Terus bisa juga pakai, misalnya punya baju yang udah nggak kepake mau dibikin tali, bisa banget ya kan membuat kerajinan makrame. Jadi seni makrame ini sangat-sangat tidak terbatas. Makanya saya bilang kalau toh nanti misalnya kita terdampar di sebuah hutan dan harus membuat suatu karya di situ untuk kebutuhan kita di situ, bisa banget pakai makrame ini sebagai akar-akar tali yang ada di situ, kita pilih ya, kita simpul-simpulkan menjadi suatu bentuk bahan atau sebagai suatu bentuk aksesoris atau suatu bentuk kebutuhan kita sehari-hari di sananya, jadi tas, jadi apa gitu ya. Apapun bisa kita buat asal ada bahan yang dibutuhkan, yaitu yang berbentuk seperti menyerupai tali. Intinya itu ya. Alat yang biasa digunakan. Alat ini hanya berfungsi sebagai alat penunjang, bukan alat utama. Saya bilang tadi ini tanpa alat bisa, ini kita hanya pakai tali tangan aja ya, menyingkul pakai tali. Alat penunjang yang digunakan gunting, itu untuk memotong si tali tadi sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Kayu, ini saya tanpa kayu, tanpa apapun. Kayu seperti ini misalnya, ini. Nah, sebagai penopang, tanpa pun bisa ya. Ini ya, kayu bisa. Pakai papan bisa. Misalnya kita bikin kayak gini ya, ada papan ya, kita bikin ada talinya ya. Jadi kita bikin rak, nah kita butuh papan. Nah, itu baru digunakan papannya, itu hanya sebagai untuk penunjang pembuatan si bentuk jadi makrame ya. Jadi tidak harus ada, itu yang maksudnya ya. Bahan ini gunting, kayu, papan ini tidak harus ada. Mereka hanya digunakan sebagai penunjang kebutuhan pembuatan makrame. Fungsi makrame bisa digunakan sebagai dekorasi rumah, aksesoris, maupun bisa bikin busana dari makrame ya. Rompi, bikin atas sama bikin rok bisa ya. Terus next kita lanjut ke simpul dasar yang digunakan dalam pembuatan sling bag ya. Simpul dasar makrame yang kita gunakan, tadi kan kita sudah mengenal 5 dasar simpul. Khusus untuk makrame sling bag yang kita gunakan hanya 3 simpul. Nih, sederhana banget ya. Insya Allah semuanya bisa ngikutin nantinya. Simpul kepala. Nah, tadi simpul kepala yang kayak apa? Nah, ini ya. Ini namanya simpul kepala, ya kan ya. Ini ada ya di situ ya, tulisannya simpul kepala ya. Cara pembuatannya sesuai di foto ya. Oke, terus ada simpul ganda. Kita nggak pakai simpul spiral ya. Ganda. Seperti apa simpul ganda? Ini simpul ganda. Ini ya. Atau kita bilang square knot. Terus yang dibutuhkan lagi apa? Simpul folding. Ini simpul folding ya. Hanya 3 simpul aja yang kita gunakan. Jadi hampir keseluruhan bahan tas ini yang kita gunakan adalah simpul ganda atau square knot. Jadi teman-teman nggak akan bingung, ganti lagi simpul ini, ganti simpul itu, tidak. Ini sangat sederhana, ya. Nah, ini head knotnya, simpul kepalanya. Ini simpul ganda. Hoardingnya di mana? Ini hanya di sini aja. Sederhana ya. Oke, paham ya? 3 macam simpul yang kita gunakan. Talinya pun pakainya simpul ganda. Ini kalau yang pernah ikut pramuka ini biasanya dipakai untuk yang priwitannya. Bisa buat ladang usaha nih nanti, beli jualan priwitan pramuka. Ini ya, biasanya kita taruh di sini. Ini talinya kita pakai simpul ganda. Jadi dengan 3 macam simpul teman-teman sudah bisa membuat sling bag ya. Untuk ukuran seperti tadi ya. Kalau misalnya lelah bikin yang panjang, bisa bikin yang pendek. Disesuaikan saja dari segini. Terus ya, itu ya. Oke, kita next. Setelah belajar simpul, kita belajar apa lagi? Alat dan bahannya ya. Boleh nextnya Kak Ika? Oke. Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan makrame sling bag. Yang pertama itu tali. Untuk yang saat ini yang digunakan adalah tali katun makrame ya.
tali katun makrame. Karena tali yang bisa digunakan tadi ada banyak ya, mau yang nilon juga boleh ya kan, mau tali rami boleh ya, kaos boleh, mau tali apa lagi ya, tali yang buat tali kur itu ya, seperti ini ya, bisa ya. Nah, yang saya pilih ini adalah warna putih, jadi nggak ada pewarnaan di sini ya. Ini juga bukan yang putih-putih banget, yang putih-putih blau, apa yang namanya, putih tulang. Nah, seperti itu. Karena kita konsepnya untuk sustainable ya, lebih sustainable. Kita pilihnya yang katun dan berwarna netral. Terus yang kita butuhkan lagi gunting untuk memotong ukuran tali sesuai kebutuhan. Terus meteran ya, alat ukurnya ya, pakai meter itu untuk mengukur panjang setiap tali yang dibutuhkan. Terus kita gunakan juga lakban. Buat apa lakban? Nah, teman-teman ingat nggak dulu kayak tali sepatu itu ujungnya kan ada plastik begitu ya, ada bahan plastik. Nah, itu biar lebih mudah nanti untuk menjahit yang di sini. Nah, sampingnya menggabungkan sisi yang sini dan sini. Biar gampang digabungkan. Ini pakai talinya itu dipilin pakai pelapis gitu ujungnya, jadi nanti tinggal dimasukkan ke lubang seperti itu ya. Terus dimensi hasil jadi tas ini adalah 15, ke sini 15, ke sini 20 ya. Oke, sehingga yang diperlukan adalah, oh ya, untuk ukuran talinya ya, ini bisa digunakan yang ukuran 3 mm ataupun yang ketebalan 2 mm ya. Terus untuk kebutuhan alatnya ada lagi tambahan lem tembak ya. Kalau yang nggak punya bisa pakai isian lem tembak aja itu ya. Itu untuk merekatkan si tali yang di ujung akhirnya aja. Udah itu aja yang dibutuhkan. Bahannya yang pertama adalah untuk badan dan penutup tas. Maksud saya badan dan penutup tas, ini saya bilang badan sini sampai ke penutup tas. Yang dibutuhkan adalah tali sebanyak 20 biji ya. 20 untai tali dengan panjang 4 meter ya. 4 meter tali sebanyak 20 ya, 20 tas tali. Terus kita bikin lagi tali tas. Kalau yang mau ada talinya ya, talinya ini kita butuh tali sepanjang 9 meter sebanyak 2 utas tali ya, ukuran 9 meter. Terus yang kita butuhkan lagi tali penahan. Tali penahan itu untuk yang di sini nih. Untuk yang di atas saat awal pembuatan ya, ini kita pakai tali. Nah, itu panjangnya 1 meter sebanyak 2 utas tali. Karena ya, hanya dengan itu aja udah jadi tas. Oke, next. Untuk ke langkah-langkah pembuatan ini dari sini apa langsung video aja ya Kak ya? Apa sambil ini aja Kak, apa diputerin dulu videonya? Langsung video ya, kalau saya terangin nanti kalian pusing ya. Tapi boleh dilihatin slide selanjutnya, itu ada langkah-langkahnya. Stepnya. Terus slide selanjutnya itu di situ ada foto ya, foto pembuatan si talinya ya. Oke. Itu untuk step by stepnya langsung ya. Kalau ini saya nanti ngantuk. Lebih enak ke praktek. Oke. Ini yang saya bilang untuk penahan tali tadi itu ya, yang 1 meter ada 2 pieces. Nah, ini kita bikin head knot dulu, kepala ya, simpul kepala. Oke, kita buat simpul kepala dengan tali yang 4 meter tadi ya. Kita bagi 2 sama panjang, kita buat simpul kepala. Sebanyak berapa tadi untuk badan tasnya? 20 utas tali. 20 utas tali. Tapi kalau misalnya teman-teman aku mau bikin yang lebih pendek, nggak mau 15 cm, kalau kurangin aja. Oke, nah itu fungsinya meterannya ya. Kalian mau karena nanti lebar sama panjang itu akan bergantung tingkat kekuatan kalian menarik tiap simpulnya. Kalau kendor dia akan melebar, kalau rapat dia akan menyempit. Gitu ya. Nah, ini tahap yang kedua. Tahap yang kedua, kita membuat double knot. Ya, kita membuat double knot atau kita sebut dengan square knot, simpul ganda. Double square knot, ya. Kenapa dibilang square knot? Bentuknya dia segi 4.
ya kan? Square ya, bentuknya square. Itu makanya disebut dengan square. Oke, ini kita sebut dengan square knot langkah 1. Terus kita buat lagi square knot. Nah, tapi di antaranya, ya, misalnya tadi di sini gitu ya, kita bikin di antaranya. Jadi selang-seling di sini lagi, gitu ya. Nah, ini kita bikin di sela-selanya. Biar apa? Biar saling menyatu nanti, biar jalin simpulnya, biar saling mengikat. Nah, sampai habis. Lagi ini kita sebut sebagai square knot langkah 2. Oke. Nah, terus kita lanjutkan lagi square knot 1 dan 2 bergantian sampai panjang tas yang kita inginkan. Tadi kan tingginya 15 ya, sampai tinggi. Jadi nanti diukur aja mau tinggi berapa gitu. Meteran ya. Oh, udah 15 nih, udah tinggi. Tinggal nanti kali 2. Nah, ini yang kita ulangi langkah kedua. Nah, langkah 1 dan 2 ini kita ulang sampai ngantuk. Biasanya kalau langkah simpulnya sama ngantuk. Oke. Sampai apa? Sampai panjang tas yang diinginkan. Tadi panjangnya berapa? 20 ya sini ya. Nah, teman-teman nggak mau 10 aja ya. Udah. Berarti bikin 20 itu udah selesai. Ini tinggal bikin kepalanya. So, kalau mau panjangnya 20, oke, udah sampai 20, berarti nanti teman-teman bikin lagi sepanjang lagi, karena kan dilipat jadi 2 gitu. Bikin pas. Ya kan? Jadi kali 2. Bikin ya. Sepanjang 2 bikin kali 2 kali tas. Ini yang bikin sampai 2 kali 2 panjang ya. tas nanti 20. Apa kali 2 kayak atau tadi? bikin sebanyak ini 28 set langkah 1, kan? langkah 2. Nah, kali 2. Tambahkan Terus 4 kali set 2, 1, 2, 3, 4 tambahkan untuk untuk kepala. bikin Ini panjang penutupnya. setelah ditambahkan 4 set 1, 2, 3, 4. Panjangnya bisa 46 atau 45, nggak apa-apa. Jangan langsung dikurangin. Selanjutnya tinggal jadi dikurangin ada 1 jarak. sampai Saya jadi tambahin seperti ini. Jadi ya, nggak langsung kurangin terus mengerucut. 2. Dari sini tuh nggak langsung mengerucut kalau saya ya. Tapi terserah ya, kalau teman-teman mau langsung mengerucut boleh. Kalau saya nggak, saya tambahkan dulu di sini baru gitu. Jadi saya tambahkan 5 langkah gitu. Kalau teman-teman mau tambahkan 2 langkah aja tuh boleh. Mengerucut sampai nanti membentuk seperti ini. Ya. Bebas ya, kalau teman-teman mau berkreasi, tak suka boleh seperti ini. Terus seperti ini ya, mundur 1 langkah terus ya. Tutupan sama tulisan stop sharingnya. Oke, yang di ujung ini di simpul 1. Simpul biasa aja nggak apa-apa. Nanti langsung dilanjutkan sama apa yang tadi simpul apa? Cording. Ya. Harus diikat kuat. Kalau enggak nanti dia harganya jelek. Harus kuat. Ya. Ini kalau di video kayaknya saya tuh kayak gini aja. Padahal tuh udah yang gitu ya. Ya, tanpa alat apapun. Oke, jadi gunting yang dipakai adalah alat penunjang untuk memotong setiap tali sesuai panjang yang diinginkan. Oke, kita mulai untuk pembuatan simpul cordingnya setiap ujungnya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi yang timbul ini nanti ada di luar. Ya.
kalau punya saya nggak ada timbulnya, berarti salah pembuatannya. Kalau untuk pemula yang biasanya sulit di apa ya? Kesulitan apa sih yang biasa ditemui, Neng? Kesulitan yang biasa ditemui untuk sampai saat ini saya ngajar itu belum ada yang kesulitan ya. Kesulitan paling di sini, di hoarding ini. Ya, di hoarding ini biasanya ada yang kesulitan karena mereka nggak bisa dapat yang timbulnya ini nih. Padahal sangat mudah bikinnya, cuman karena kurang rapi ya, jadinya ini nggak timbul jadinya, agak geradakan gitu loh. Nanti di Telegram ada cara pembuatannya. Oke. Lebih ke zoom kelihatan sekarang. Tapi tadi di foto juga ada ya. Untuk peletakan talinya. Ini mudah kan, cuma kayak gini. Karena gampang kan, cuma gini aja ya. Kadang ada yang bilang, Kak saya nggak bisa kalau sambil berdiri, karena rata-rata kalau melihat orang bikin makram itu kan berdiri gitu kan. Nah, kalau saya sih itu buat visual aja ya, biar kayak keren ya. Artistik lah, memang lebih nyeni. Atau kalau memang pembuatan yang besar, tinggi, biar talinya itu tetap rapih ke bawah, nggak tali ketinggian gitu. Itu saya ngerjain sambil duduk. Ini saya contohkan, saya ngerjakan sambil duduk ini ya. Ini di karpet. Begitu. Jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa ini sangat mudah, sangat simpel, tidak dipersulit seperti yang visual di YouTube sana. Ini bisa kita kerjakan sambil nonton TV, sambil apa gitu. Kita mau ngobrol. Oke, untuk yang sampai sini teman-teman terserah ya, mau bikin satu boleh, mau bikin 2 kali hoarding boleh ya. Ini sudah ke kreatif ya. Nah, kalau saya bikin cuma 1 aja. Kalau teman-teman mau tambahkan, mau bikin 2 biasa boleh. Nah, terus seperti ini yang saya bilang lipat ya. Nah, lagi, ini ada di dalam. Ya, dan ini ada di dalam. Kita mau menjahit. Menjahitnya tanpa jarum. Ingat ya, menjahit tanpa jarum. Oke. Ini kita proses isolasinya ya. Oke. Nah, itu diikat seperti nikat tali sepatu yang silang itu ya. Yang ujungnya sudah rapi karena sudah pakai solatif. Nah, kelihatan ya ujungnya kokoh. Kalau nggak dikasih solatif, dia letoy gitu kan, nanti masukin susah, kita makan waktu, buang waktu ya. Besar seperti ujung tali sepatu, enak masukin. Nah, ya seperti masukin tali sepatu ya, kanan kiri. Bisa makan dulu ya, biar gampang nanti masukin. Ini yang tahap akhir. Informasi di sini. Kalau teman-teman udah simpel, pokoknya udah diikat rapat, langsung mau dilem juga boleh ya. Di sini pakai lem. Oke, saya ikat ya. Tuh. Lihat ya caranya informasinya. Oke. Ini teman-teman boleh gunting, lem. Tapi kalau misalnya teman-teman mau seperti ada yang tahu nggak yang kayak ada jerawis gitu di sininya, ada rumbai itu kuat tuh. Jadi nggak usah dibalik, cukup simpul mati, jangan digunting, udah biarin aja dia nyuntai gitu kan. Mau dikasih manik-manik, tambahan manik-manik boleh ya. Jadi nggak usah digunting. Tapi kalau mau seperti ini rapi, otomatis harus dari dalam, itu dibalik, biar nggak kelihatan sisa talinya nanti ya. Nah, ini berlaku untuk sisi sebaliknya, sama pembuatannya ya. Nah, ini kita buat talinya, tali tasnya. Kita bikin simpul square knot. Kita bikin head knot dulu di awal.
pembuatan talinya. Di sini kita bikin head knot dulu. Setelah head knot, lalu kita lanjutkan square knot. Nah, ini head knot, ingat ya, itu head knot. Oke. Nah, kita gunakan 2 utas tali sepanjang 9 meter. Terus kita simpul dengan square knot. Gitu ya. Sampai sepanjang tali yang kita inginkan. Kalau mau kita ukur sendiri boleh. Kalau mau dipendekin boleh, mau tanpa tali juga boleh. Jangan lupa ya, setiap ujungnya harus dikasih solatif biar gampang. Nah, ini tahap akhirnya. Dari sini kita bikin square knot lagi sekali. Setelah itu langsung kita matikan dan kemudian langsung kita lek, boleh ya pakai tembak tadi biar nggak lepas jaringannya. Terus kita lepas. Ini kita bikin square knot sekali. Ini nanti insya Allah teman-teman akan sangat lihai bikinnya, karena langkah yang dibikin ya square knot aja dari awal sampai akhir. Ya. Oke, nah, ini ya kita rekatkan ke dalam ya. Gunting dulu, kita rekatkan pakai lem tembak tadi ya. Nah, pas kita tempelkan yang rapi, jadi nanti nggak kelihatan tampilannya. Nah, jadi sekian pembuatannya. Kalau ada yang mau tambahkan boleh, silakan sampai sini. Oke, cantik banget dan kelihatannya sih enak ya nanti ya, coba ya. Ya gini-gini jalan ke tangan. Itu, jadi dengan 3 simpul teman-teman sudah bisa membuat sling bag, dan pembuatan utamanya adalah simpul square knot. Jadi nanti teman-teman itu diharapkan sangat-sangat lihai membuat si square knot ini, karena diulang terus. Setelah ahli di dalam pembuatan square knot, nanti teman-teman ada kepikiran, oh iya, dengan bikin ini aku bisa bikin ini nih tutup sandaran kursi. Oh ya, sandaran kursi ya. Nah, bisa buat sandaran kursi. Yang kedua, oh iya, aku jadi bisa bikin tatakan piring, gitu ya. Dengan bentuk segi 4 kan bisa jadi tatakan piring ya. Betul. Jadi dengan ini teman-teman itu udah bisa bikin banyak banget aneka produk gitu loh. Dengan step ini ya. Jadi seperti ini aja, seperti gini aja ya, teman-teman nggak jadikan tas seperti ini. Ini sudah bisa jadi wall decor, ya kan? Ini buat tambahan pajangan apa gitu kan, yang tempelin apa foto apa ini udah jadi wall decor sendiri. Oke? Seperti itu. Jadi yang saya ajarkan adalah benar-benar kerajinan makrame yang sangat mendasar, tapi nanti teman-teman dengan ilmu dasar ini bisa kembangkan ya, bisa dengan berkreasi lebih banyak lagi, menjadi banyak sekali produk gitu ya. Sahabat-sahabat Sobi, semoga nanti dimudahkan prakteknya. Terus untuk tempat belanja tali makrame itu sangat mudah di marketplace ya, sangat mudah ditemuin. Ketik aja tali makrame, tali katun makrame. Nah, tinggal pilih ukurannya, mau 3 mili ya, atau yang 2 mili. Seperti itu. Oke, silahkan kalau ada yang mau tanyakan sampai sini. Sudah 19.41 ya. Oke, tadi kayaknya ada tali yang warna-warni juga ya Kak ya? Iya. Jadi kalau yang di market itu ini juga tali katun ya. Ini saya juga bikin sling bag ya, ini untuk baby saya. Saya bikin agak berkreasi sedikit menjadi all-nya aja pun sudah jadi hiasan dinding kan. Ini saya jadi bikin sling bagnya. Oh iya bener. Ya, kita nggak usah beli jauh-jauh ke Bali ya. Bikin sendiri. Nah, ini ujungnya saya giniin kayak gitu-gitu, udah tingkat kreasi kita lah yang. Ini warna-warni banget ya, ada warna krem, ada warna hijau, ada warna pink, banyak ya. Cuma kalau mau lebih sustainable ya, saya lebih banyak bikin itu yang warna-warna
natural seperti ini ya, beige atau yang warna-warna ya, putih tulang itu beige itu. So, saya bikin kapal ya, jadi untuk saya sama anak saya gitu. So, jadi nanti kalau sahabat Sobi mau bikin atau mau jualan bisa ya, kapal ya. Nah, terus kalau misalnya nanti ukurannya mau dibikin berbeda, dibikin lebar bisa jadi purs. Ini cuma ujungnya saya bedakan ya. Kan tadi segini ukurannya tapi memanjang. Kalau ini dia melebar. Benar. Nah, dan dia memendek. Kalau memendek tadi kan udah saya kasih tahu ya. Kalau mau pendekin ya udah tinggal ukur aja mau sependek berapa kali 2. Nah, kayak ini aja mau dibikin pendek jadi kayak dompet gitu kan. Ukuran apa sih sekarang itu yang lagi bikin tas andin ya. Jadi tas andin kayak gini. So, dia udah jadi kayak tas andin. Jadi tinggal pakai kayak seperti itu. Ada lagi bentuk macam-macam. Ini juga yang ini square knot. Yang ini square knot tapi agak saya renggangkan. Ini square knot juga. Jadi kalau dirapatkan jadi seperti ini. Kalau direnggangkan dia jadi seperti jaring. Ini kita bilangnya net back ya. Biasanya kalau ke Bali-Bali ya bisa begini. Sekarang Bali atau juga. Kalau yang pakai tali kur, misalnya ya, agak susah nyari tali katun, gampangnya tali kur, misalnya seperti itu. Ya, kalau nggak main di marketplace misalnya, bisa ini pakai tali kur seperti ini. Ini biasanya saya pakai kalau pakai baju yang polkadot, pakai tas polkadot ini. Seperti itu. Kalau bikin tas sendiri gitu ya, matching ini sendiri. Tapi lebih sustainable kan, kita bikin sendiri dan kita bikinnya itu yang kayaknya itu dia matching ke banyak baju gitu, jadi kita nggak banyak koleksi baju juga gitu loh, nggak banyak koleksi baju dan nggak banyak koleksi tas, kita hanya baju yang sesuai dengan tas kita punya, warna apa ada di rumah, terus bikin tasnya juga, oh iya kita punya baju apa ya warna ini, oh kita bikin yang warna netral apa bisa pakai ini, itu kalau bikin sendiri ya, so seperti itu. Oke, kalau ada yang mau tanya lagi silahkan. Oke, terus kalau dari bahan-bahannya nih Kak, itu kan tadi ada beberapa bahan ya, bahan utamanya tuh ada gunting, terus ada dari, itu tadi lakban atau solasi Kak? Boleh pakai solasi ya, cuman saya punyanya lakban di rumah, saya nggak punya solasi. Bukan kecil ya, saya jadi kalau butuh solasi sih lakban itu saya gunting lebih kecil. Oh iya. Solasi di rumah, saya punyanya lakban. Oke. Kalau orang-orang sustainable tuh sukanya yang size besar-besar ya. Grosir gitu. Berarti itu kalau misal bikin yang lain itu juga bahan dasarnya itu sama Kak? Bahan utamanya itu sama? Atau mungkin ada... Bahan utama maksudnya kalau bahan kan kita ini ya, tali ya. Oh, alat maksudnya? Kalau peralatan itu tadi saya sebutkan bahwa itu alat itu hanya sebagai penunjang. Gunting itu hanya digunakan untuk memotong rangkaian tali sesuai ukuran yang diperlukan atau untuk melakukan si tasnya tadi ya, ujung-ujungnya atau apa. Kayak lakban atau selotip itu kalau memang dia udah kokoh talinya kalian nggak perlu ya nggak usah dipakai. Itu hanya untuk penunjang biar lebih cepat bikinnya. Karena kalau ujungnya kokoh kan kalian masukin ke lubang-lubangnya lebih cepat. Sama seperti kalau kita masukin ujung tali sepatu ke lubang si tali, lubang tali tadi kan cepat seperti itu, dia nggak letot. Itu hanya untuk menunjang aja, nggak pakai pun nggak apa-apa. Terus kayak ada apa lagi alat ukur misalnya nggak ada kalian pakai lantai pun bisa ya. Misalnya nggak pakai lantai kalian pakai buku pun bisa, misalnya pakai buku apa yang kecil gitu atau pakai dompet atau pakai laptop misalnya ya. Oh aku ukuran misalnya kayak gini, oh aku ukuran segini udah cocok nih misalnya ya, oh aku ukuran kayak gini udah cocok misalnya kayak gitu, maunya ukuran segini ya udah berhenti, nggak usah pakai meteran kan, oh segini udah masuk nih HP-nya, berarti kan pakai nih kayak tasnya si apa tuh yang lagi musim itu, yang ukuran sekian tuh kan, dia ukuran sekian hanya masuk HP sama apa pos tisu gitu. Itu juga bisa. Alat benda yang mau digunakan untuk dimasukkan ke dalam tas itu bisa digunakan sebagai acuan untuk besar kecilnya tas yang mau dibuat. Kemudian turun begini, oh berarti tingginya segini cukup misalnya seperti itu. Bisa ya kalau nggak punya meteran. Biasa ya mungkin, makanya saya bilang ini di hutan pun
bisa bikin gitu loh. Di hutan nggak ada meteran ya kan. Kalau nggak ada gunting masa digigit-gigit. Alternatifnya Kak, digigit. Itu kan lebih merapikan ya. Kalau di hutan ya kalian nyari yang benda yang sekitarnya tajam-tajam, batu-batu di gini-gini gitu ya. Estetik kali ya hasil ujung-ujungnya ya. Ini hanya untuk gambaran betapa sustainable-nya si makram ini. Paham ya? Kenapa saya bilang loh, di hutan pun kalau bisa jadi. Ini untuk menggambarkan betapa sustainable-nya si tas makrame ini gitu loh. Seperti itu. Karena talinya pun nggak harus tali katun tadi kan. Benar. Yang berbentuk seperti tali apapun di hutan itu ya bisa digunakan untuk bikin makrame selama dia bisa dijalin dan bentur gitu kan. Kalau nemu-nemu akar pohon apa gitu kan, bisa jadi tas panjang apa kayak gitu. Bisa buat gantungan atau bisa bikin tali yang panjang banget untuk kebutuhan ini. Terus bisa kalau misalnya di rumah, misalnya aku nggak punya tali nih mau praktek, ternyata ada spray yang misalnya udah nggak dipakai gitu ya, gunting aja si spray, tinggal nanti sejadinya aja. Panjangnya kan si spray kan paling panjang 2,5 meter ya kak ya. Iya. Gitu. Main jadi dompet atau apa seperti itu. Kalau jadi tas ya boleh nanti disimpulnya disambung-sambung. Nggak ada batasan insya Allah kalau makrame ya, luas banget gitu. Maka aku senang banget main makrame. Gitu. Ada lagi mau tanya? Jadi kalau untuk meterannya itu sebenarnya itu untuk mengukur kayak mau berapa banyak sih benda yang akan dimasukkan ke misalnya sling bag itu kayak gitu ya kak ya? Pokoknya bukan buat mengukur talinya gitu ya? Ya, itu lebih ke untuk mengukur kira-kira kebutuhan si dimensi benda yang akan digunakan seberapa. Kalau untuk talinya misalnya punya keterbatasan panjang tali, mau memanfaatkan yang ada ya pakai yang ada kan. Cuman kalau mau pakai si sling bag yang sudah kita ajarkan dengan standar ini ya memang harus diukur. Makanya di situ ada alatnya, dibutuhkan meteran. Cuman ini bukan hal yang wajib. Saya bilang ini bukan hal yang wajib untuk pembuatan makrame yang lain. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Oke. Misalnya teman-teman nggak punya alat ukur, ada lantai. Lantainya udah tahu kan panjang lantainya misalnya berapa? 40 kan? Ada yang 40, ada yang 30, ada yang 50 kan? Nah itu kan bisa buat alat ukur kan? Nah, butuh 2 meter berarti misalnya lantainya di rumah itu 50 cm, berarti butuh 4 lantai. Kalau saya kayak gitu, kalau susah-susah gitu. Kalau ngajar anak kecil kayak gitu. Karena susah sekali mengukur ya, lantai kan hanya diukur. Setelah dapat satu ukuran, udah itu buat patokan ukur yang lainnya, bikin 20 biji gitu. Seperti itu. Jadi kalau alat ukur bisa menggunakan apapun, penggaris di rumah boleh, nggak ada penggaris ya udah pakai lantai itu. Harus diingat pembuatan makrame harus dibuat di tempat yang bersih. Apalagi kalau kita bikinnya pakai tali katun makrame, karena dia akan membawa si kotoran yang ada di tempat pembuatan. Paham ya? Kan katun ya, nanti menempel kotorannya. Jadi harus dipastikan tempat pembuatannya bersih. Gitu. Oke. Ini cakep-cakep banget sih ya. Jadi tadi yang all itu kan bisa buat pajangan dinding, bisa buat sling bag-nya juga ya kak ya? Iya, bisa buat souvenir kawinan juga boleh. Itu bagus juga sih. Iya. Bisa buat aneka ragam kebutuhan. Ukurannya pun bisa disesuaikan, mau bikin kecil jadi kayak gantungan kunci gitu kan. Ganci all gitu juga bisa. Macam-macam. Pokok kalau udah bikin dasar-dasar makrame ini udah bisa dulu bisa dikreasikan gitu. Oh ini bikinnya karena udah tahu, oh ini hording nih, begini nih. Oh ini nih. Oh ini double square nih. Oh tinggal diturunin. Dengan lihat aja bisa. Karena udah paham ya, oh ini yang dipakai simpul apa, ini simpul apa. Berarti yang perlu dipelajari dari awal itu memang dari simpul-simpulnya ya kak ya? Betul, harus paham simpul dasar karena makrame adalah menggabungkan beberapa simpul menjadi satu, menjalin beberapa simpul menjadi satu untuk menjadi suatu karya. Oke.
Terus kalau untuk kayak pengaplikasiannya gimana sih Kak? Maksudnya ini harusnya itu di apa simpul yang pertama misalnya, terus yang selanjutnya simpul kedua gitu, gimana cara aplikasinya? Apa nanti kalau misalnya udah apa namanya menguasai semuanya jadi oh ini buat yang simpul 1, ini simpul 2 kayak gitu Kak? Mengalir aja kayak gitu? Itu lebih ke kreasi ya. Kalau mau gonta-ganti simpul ya. Oh, yang pertama mau pakai simpul apa dulu, kedua sampai itu lebih ke kreasi gitu loh. Lebih ke kreasi, keinginan pembuatnya mau dibentuk seperti apa gitu. Mau pakai simpul apa, itu kan lebih ke kreasi. Bebas ya, nggak ada ketentuan. Cuman kalau untuk yang makrame yang saat ini, yang slingback saya anjurkan untuk bikin menggunakan double square knot ini ya. Simpul ganda ini, pakai square knot ini aja. Karena ini sangat mudah, lebih gampang merapikan juga ya, tingkat kesulitannya lebih rendah. Seperti itu. Oke. Kalau untuk Kak Ainu nih, ini paling banyak apa namanya request nih untuk apa aja nih Kak? Kalau dari produk-produknya Kak Ainu? Oh iya, di rumah Almaira itu kan ada beberapa produk ya, ada sabun natural ya, yang homemade natural, mau batang maupun liquid, terus ada natural toothpaste, ada natural deo, terus juga selain itu ada body butter, terus kita juga ada anything ya, any craft ya, ada banyak craft, kerajinan tangan, jadi kayaknya apa ya, hampir semuanya ada peminatnya. Mantap ya. Keren terus. Ya, kalau sabun sudah dari reseller ya, udah repeat order. Saya lebih sering made by order juga ya. Jadi kita nggak numpuk barang juga. Oke, terus kalau untuk teman-teman nih mungkin ya yang mau pesan-pesan ya, mungkin mau buat souvenir atau mau buat pajangan di rumah, itu bisa menghubungi via apa aja Kak Ainu? Kalau ke saya boleh DM di IG boleh ya, terus boleh langsung ke WhatsApp saya juga boleh. Terus saya juga ada kursus-kursus yang lain ya selain makrame ini. Terus ada makrame plus yang tadi saya tunjukkan itu juga ada pelatihan online-nya. Teman-teman bisa di link saya ya, link Telegram channel saya itu ada. Terus kalau untuk pembelanjaan saya tadinya itu open Shopee ya. Open Shopee itu sebetulnya saya bukan open Shopee khusus untuk menjual produk saya, tapi lebih ke memudahkan teman-teman yang sudah ikut pelatihan untuk mendapatkan kitnya, lebih ke sana ya. Okay. Karena seperti kita tahu penjual itu pasti akan menimbun barang. Itu bertentangan dengan konsep sustainable living kita. Seperti itu ya. Oke, ya jadi teman-teman jangan lupa buat mampir juga ya nih ke Instagramnya Kak Ainu di @Ainu_Wahab sama Rumah Almaira. Oke, iya terus juga jangan lupa buat mampir ke channelnya tadi ya. Kalau misal dari Sobat Subi ada yang kurang jelas ya, itu bisa mampir juga ke YouTube-nya, channelnya juga sama ya Kak ya, Rumah Almaira 2827 ya? Iya betul. Oke, saya tulis di ini dulu deh. Di Rumah Almaira 2827. Oke, sebelum kita tutup ini ada satu pertanyaan lagi ya. Ini kan kalau dari Kak Ainu sendiri kan apa yang tadi berawal itu kan dari bahan-bahan yang alami ya Kak ya. Pasti kan apa berpengaruh banget nih sama kesehatan. Nah, kalau untuk Kak Ainu sendiri ya, makna dari sebuah kesehatan itu apa sih Kak? Silakan. Makna dari sebuah kesehatan adalah gimana kita bisa hidup dengan balance ya, antara kita dengan alam, antara kita dengan manusia yang lainnya, antara kita dengan Tuhan kita. Jadi sehat itu nggak hanya sehat secara fisik kalau saya ya. Jadi harus sehat secara mental, yang sekarang dibilangnya lagi booming-boomingnya ya, mental health gitu ya. Sehat secara mental, sehat secara psikis ya, sehat secara fisik, sehat juga dalam hubungan kita dalam bersosialisasi. Kalau saya. Jadi untuk kesana kita ya berusaha ya untuk hidup lebih selaras ya, selaras dengan alam juga, selaras dengan manusia yang ada di sekitar kita. Ya.
selaras juga dengan pencipta. Seperti itu Kak. Oke. Jadi harus balance ya Kak ya. Ya, kita menggunakan produknya Natural seperti apapun ya, kalau pikiran kita nggak sehat, nothing ya. Iya. Ya. Terus kita mau sewaras apapun pikiran kita, tapi yang kita pakai juga masih produk-produk yang nggak menguntungkan kesehatan kita, juga ada dampaknya juga kan, kita jadi terganggu kesehatan kita ya, untuk kesehatan fisik kita yang cancer entah ini. Itu karena pola hidup yang kurang sehat ya, seperti itu, dan penggunaan produk yang kurang sehat, akhirnya kan terganggu juga mentalnya nantinya. Aturan dia happy ya, jadi nggak happy karena kesakitan. Jadi sehat itu sangat luas ya kalau saya nggak hanya di produk aja, jadi seperti itu. Serius nih, kalau terganggu satu terganggu semuanya. Bener ya. Jadi gak bisa ngapa-ngapain sebenarnya ya Kak ya. Ya, jadi harus balance ketiganya, karena keganggu satu ya otomatis kita nggak sehat. Ada yang kurang sehat. Oke. Ini luar biasa banget ya Kak Ainu. Dengan penyampaiannya juga fleksibel banget, mudah dimengerti banget. Ini keren ya, sambil ada humor-humornya. Ini keren ya. Jadi gak ngantuk masnya ya. Ya. Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa ya tadi mampir ke ke Instagramnya Kak Ainu di @ainuwahab, dan juga di Rumah Almaira ya, Rumah Almaira. Di YouTube-nya juga jangan lupa nih ya, YouTube-nya juga sama nih, Rumah Almaira 2827. Ini untuk link YouTube untuk materi sling bag, makrame sling bag ini sudah saya ketik juga. Barangkali dari teman-teman mau kepo-kepo silahkan ya, silahkan langsung dipraktekkan juga di rumah ya. Oke, terima kasih banyak Kak Ainu. Ternyata udah 1 jam ya, ini nggak terasa banget. Luar biasa banget Kak Ainu menyempatkan waktu ya di sela-sela kesibukannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak Ika, terima kasih semua sahabat Subi. Semoga apa yang sudah dipelajarin hari ini bisa dipraktekkan mendatang saat teman-teman memiliki waktu luang dan dimudahkan untuk praktek dan mengikuti setiap langkahnya. Semoga bermanfaat nantinya ya semuanya ya. Amin. Oke, ya, dan buat Sobat Subi ya yang mau cari-cari produk pecah belah nih ya, dari gelas, piring, mangkuk, botol, dan sebagainya, jangan lupa buat kunjungin marketplace kita, pastinya yang ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD, Carousel, ataupun juga Shopify-nya. Jangan lupa buat langsung diborong aja, mumpung masih ada ini ya, promo-promo menarik, voucher-voucher menariknya. Dan kalau dari teman-teman yang mau mengunjungi website kami juga boleh, silakan kunjungi aja di www.soebiantik.shop ya. Dan kalau dari teman-teman nih ya, untuk materi malam ini yang masih belum tersampaikan atau mungkin ada yang mau ditanyakan, kita lanjut besok lagi di Telegram jam 10 sampai dengan jam 11 siang ya. Jangan lupa buat join di telewebinar kita besok ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Kak Ainu, dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Kita pamit ya, dan kita tutup untuk webinar kita malam ini. Selamat malam teman-teman semuanya, sehat dan cantik bersama Subiantik. See you. Terima kasih. Terima kasih semuanya.